Sungguh tidak mudah menjadi orang tua, terutama menjadi seorang ibu yang harus mengandung anaknya selama 9 bulan atau lebih. Dan dengan perut yang membesar, dengan harus melakukan aktivitas, itu suatu hal yang sangat sulit, yang hanya ibu itu sendiri yang dapat merasakannya. Mungkin itulah yang dirasakan oleh ibunda Nabi Musa yang telah mengandung Nabi Musa, tetapi karena pada zaman Fir'aun, setiap anak laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh. Cipun pernah merasakannya ketika pertama kali mengandung anak pertama. Bahkan sampai tercetus bahwa sudahlah satu anak saja cukup, karena mengandung dan melahirkannya bukan suatu hal yang baik-baik saja, tetapi memang sangat sakit dan sulit melakukan berbagai aktivitas ketika kandungan semakin membesar. Tidak berhenti sampai di situ, sampai anak lahir, tapi sampai kemudian setelah lahir harus menyusui. Itu pun suatu hal yang terasa berat jika kita tidak ikhlas menyusui anak. Nah, bagaimana dengan kisah kelahiran Nabi Musa yang tercantum dalam Al-Quran, bahwa Nabi Musa setelah dilahirkan harus dihanyutkan di Sungai Nil oleh ibunya. Itu bukan kemauan ibunya, tapi atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan menyelamatkannya dari kekejaman Fir'aun. Bila tetap didekapnya dan dia menyusuinya, maka anak tersebut akan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi bila dia merelakan anaknya dihanyutkan di Sungai Nil, maka janji Allah adalah selalu dipenuhi. Setelah kekhawatiran dan ketakutan pasca melahirkan Nabi Musa, kepanikan tersebut masih berlanjut. Bagaimana keselamatan bayinya? Maka Allah menjawab dengan memberikan ilham yang tertuang dalam surah Al-Qasas ayat 7. Dan atas ilham tersebut, ibu Nabi Musa memasukkan bayinya ke dalam peti kayu tahan air. Dan dengan sedikit kekhawatiran namun rela menghanyutkannya ke Sungai Nil. Ibunda Nabi Musa menghendaki bayinya selamat, meskipun telah dihanyutkan ke Sungai Nil. Namun, itu belum cukup bagi seorang ibu yang mengkhawatirkan keselamatan putranya. Untuk meyakinkan bahwa putranya akan selamat, ibunda Nabi Musa meminta kakak perempuan Musa mengikuti arah hanyutnya peti tersebut. Dan dengan selamat, peti tersebut mendarat di taman pemandian istana Fir'aun. Jadi kalau Cipun cuma mengurangi aktivitas fisik dan kesulitan menyusui, sebenarnya bukan kesulitan menyusui, cuma merasa terbebani menyusui anak yang ada di hadapan, Cipun yang menangis ternyata karena lapar, itu tidak seberapa dibanding kesulitan ibunda Nabi Musa yang harus menghanyutkan dan kemudian harus memastikan bahwa keselamatannya terjamin karena janji Allah. Ucapan adalah doa, dan doa telah dikabulkan. Dengan ikhtiar itu, maka ibunda Nabi Musa pulang ke rumah dengan tenang. Kewajiban seorang ibu pasca melahirkan belum selesai, karena masih ada kewajiban lain yang harus diikuti berdasarkan surat Taha ayat 39 yang Allah berikan petunjuk tersebut kepada para ibu yang baru melahirkan. Di awal kehidupan seorang anak memerlukan nutrisi yang sangat berguna untuk kelangsungan hidupnya, baik secara fisik maupun mental. Dan nutrisi terbaik adalah air susu ibu atau ASI. Lalu bagaimana dengan Nabi Musa yang membutuhkan ASI? Pada masa itu, bayi seorang bangsawan sudah biasa diberi ASI oleh seorang ibu lain. Demikian juga Fir'aun. Ketika Nabi Musa terus-menerus menangis karena haus dan mencari ASI, Fir'aun mencarikan seorang ibu yang bersedia menyusui Musa. Banyak ibu bersedia menyusui Musa, namun semua ibu yang dihadapkan pada bayi Musa ditolaknya. Atas izin Allah, ibu Musa dapat menyusui anaknya karena kakak perempuan Musa menghadap Fir'aun dan merekomendasikan. Tapi tentu saja Fir'aun tidak tahu bahwa ibu yang menyusui tersebut adalah ibu kandung bayi Musa. Bahkan Fir'aun harus membayar pada seorang ibu yang mau menyusui. Dari kisah bayi Musa dan ibundanya tersebut, mungkin kita, para ibu, bisa mengambil pelajaran bahwa tugas seorang ibu adalah melahirkan, dan setelah melahirkan belum berhenti, harus menyusui. Sesusah apapun pekerjaan menyusui tersebut, Allah akan mempermudahnya. Karena seorang bayi akan tumbuh besar memerlukan nutrisi yang baik demi masa depannya. Dan masa depan seorang bayi pertama kali berada di tangan seorang ibu. Kisah kelahiran Nabi Musa ketika memerlukan ASI dan perjuangan seorang ibu yang harus memberikan ASI kepada anak yang telah dilahirkan. Mungkin itu yang menginspirasi para pakar kesehatan yang meneliti nutrisi yang terdapat dalam ASI. Dan kandungan nutrisi dalam ASI adalah nutrisi terbaik untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otaknya. Ibu merupakan orang pertama dan utama bagi kelangsungan hidup anak selanjutnya. Bila seorang ibu tidak memiliki ASI yang cukup, maka
Seperti yang dilakukan Firaun bisa membayar ibu lain, yang paling utama ASI tidak bisa tergantikan dengan susu sapi. Itu pelajaran dari kisah bayi Musa dan ibunya. Bahkan Firaun membayar ibu Musa untuk menyusui anaknya. Dari mana lagi kita mencari petunjuk yang pasti bila bukan dari isi kandungan Al-Quran? Allah mengetahui segala sesuatu yang belum diketahui manusia. Karena Allah mengetahui bahwa kelak di kemudian hari, di masa depan, Musa akan menjadi Rasul Allah. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan nutrisi fisik dan mentalnya. Dengan pemberian ASI secara eksklusif selama minimal 6 bulan pertama kehidupan seorang anak, akan berdampak pada sistem kekebalan tubuh anak tersebut. Melindungi bayi dari bakteri atau virus, sekaligus mempercepat pemulihan fisik dan mental ibu pasca melahirkan. Kandungan asam lemak esensial seperti DHA dan AA dalam ASI terbukti mengoptimalkan pembentukan jaringan syaraf dan meningkatkan kecerdasan kognitif atau kecerdasan berpikir seorang anak. Apakah tugas ibu berhenti sampai menyusui? Tentu saja tidak. Itulah sebabnya sejak hamil anak pertama sampai sekarang sudah punya cucu, Cibun tidak lagi bisa main semaunya. Karena waktu untuk kesenangan pribadi sudah digantikan dengan waktu mengurus anak. Bahkan agar ASI berkualitas, Cibun memaksa diri untuk makan semua makanan, baik yang disukai maupun yang tidak, tetap Cibun makan. Terutama pada waktu sebelum melahirkan, Cibun tidak suka minum susu. Tapi naluri memerintahkan Cibun untuk harus minum susu meskipun minumnya seperti orang minum jamu. Alhamdulillah lolos dari kerongkongan dan mendarat mulus di lambung. Tugas orang tua bukan hanya mengasuh secara fisik, tetapi juga mendidik baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik, dan mendidik agama sejak dini agar selamat dunia akhirat. Namun yang pertama, kita harus selamat dulu di dunia dengan pengasuhan dan pendidikan dari keluarga, maka insya Allah akan selamat dari lingkungan yang tidak sesuai dengan ajaran ortunya, dan insya Allah kita akan selamat di dunia. Seperti yang dicantumkan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentunya yang dimaksud orang tua bukan cuma ibu, tapi harus juga ada peran ayah yang dicontohkan Al-Quran dalam surat Luqman ayat 13. Peran ayah juga tercantum dalam surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 110 yang didikan dan teladan Nabi Ibrahim terhadap anak-anaknya. Nabi Ibrahim berhasil membesarkan anaknya menjadi saleh dan di masa depan anak-anak tersebut menjadi nabi, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Berdasarkan kisah Nabi Ibrahim yang mendidik anak-anaknya dengan cara tidak menyembunyikan atau berbohong kepada anaknya. Beliau menceritakan semua persoalan dengan jujur dan terbuka. Itu tugas seorang ayah, mengkomunikasikan pada anaknya secara jujur dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kepercayaan yang besar pada anaknya. Sebagai seorang ayah, dia membangun komunikasi yang penuh keterbukaan. Al-Quran telah jelas menyatakan bagaimana peran ibu dan bagaimana pula peran ayah agar anak-anaknya mencapai sukses di masa depannya. Cibun jadi teringat dengan perjuangan kedua orang tua, almarhum ayah Sultan Iskandar Abidin dan almarhum ibunda Hajah Hamidiyah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk ayahanda dan ibunda. Amin. Dalam kemiskinan hartanya, beliau tetap memberikan teladan, ikhtiar, dan kerja apapun agar kelangsungan pendidikan anak-anaknya bisa terlaksana. Ayahanda Sultan Iskandar Abidin yang telah pensiun ketika Cibun baru saja TK, tapi beliau tidak terhalang atau tidak rendah diri ketika memberi petuah pada anak-anaknya. Menurut beliau, bukan suatu dosa bila kita miskin harta dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga lanjutnya. Yang merupakan dosa adalah sudahlah orang tua miskin harta, tapi juga miskin pengetahuan. Loh, apa maksudnya? Yang Cibun teringat pada masa itu adalah beliau selalu dapat menimbangi pengetahuan anaknya atau dapat sedikit menjawab kesulitan pekerjaan anak-anaknya. Ternyata beliau rajin membaca. Apa yang dibacanya? Buku, koran, majalah. Tapi karena tidak punya uang membeli yang baru, tentu saja beliau membaca bacaan tersebut dengan membeli barang-barang bekas. Kami anak-anaknya sering mengejek bahwa bacaan itu adalah barang bekas. Dengan nada biasa dan tidak tersinggung, beliau mengatakan bahwa berita yang ditulis dalam koran atau majalah, serta ilmu yang ditulis dalam buku tersebut, buat kita yang baru mulai membacanya, merupakan berita baru. Buku berisi ilmu pengetahuan yang baru untuk kita. Kita saja yang membacanya terlambat. Tapi ilmu pengetahuan itu tidak pernah terlambat atau tidak pernah basi. Dalam kemiskinan hartanya, ayah Cibun tidak pernah minder ketika mengatakan, minta kembali uang sekolahmu itu bila kamu tidak paham pelajaran. Lalu daripada kamu berpanas-panas dan bersusah payah, serta merasa minder karena ayahmu hanya seorang pensiunan pegawai biasa, yang uang pensiunnya hanya cukup untuk beli beras saja, kumpulkan saja uang SPP itu, jadikan modal dagang, maka kamu bisa dagang tiap hari dan dapat uang tiap hari.
Tapi ingat, kata beliau, tapi ingat ini sangat ditekankannya. Tapi ingat bahwa bila kamu tidak berdagang satu hari, maka kamu tidak akan mendapatkan uang hari itu. Namun, bila kamu saat ini mau berpeluh dan memeras otakmu untuk belajar, maka pada saat kamu bekerja menggunakan otakmu lah yang akan menghasilkan uang. Otakmu akan menghasilkan uang meskipun kamu tidak bekerja lagi secara fisik. Maka bacalah buku, majalah, koran, dan pahami isinya. Bukan sekedar dibaca sebagai kewajiban belaka, tapi pahami. Barangkali orang tua Cipun terinspirasi dan mengambil hikmah dari kisah-kisah yang tercantum dalam surat Luqman, surat As-Saffat, dan surat At-Tahrim. Wallahu a'lam bishawab. Peran ibu, peran ayah, dan peran keluarga ada dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup.